Silakan Bapak Ibu, selamat sore dan shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu jangan tegang, karena waktu Bapak Ibu tegang, saya juga sudah ditegang di sini. Haleluya. Tuhan begitu baik buat kita, dan ingat bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan terus menyatakan kemurahan-Nya, menyatakan belas kasihan-Nya, menyatakan kebaikan-Nya. Saya tidak pernah berpikir nanti akan ketemu Bapak Ibu di sini. Terutama hamba Tuhan ini, kami dulu sekolah sama-sama di Sati, sudah saling kenal satu dan yang lain. Tapi tidak pernah saya pikir, wah hari ini saya bisa berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Buat Bapak Ibu, dimana kata semua orang percaya disiapkan. Karena kita percaya, kita tahu dan pasti bahwa dunia ini bukan tempat kita kekal. Amen. Hanya sementara saja. Umur manusia paling tinggi Alkitab yang 70, selebihnya 80. Dan kebanggaannya adalah kesusahan penderitaan. Tetapi ingat bahwa Bapak Ibu ada di sini itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bapak Ibu dipanggil dari dalam kegelapan dosa itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ada rencana agung, rencana besar untuk kita jalan kehidupan ini. Amen. Ya, tidak menutup kemungkinan kita masih hidup dan semua orang dan kelihatannya mereka sama dengan kita, kita juga sama. Tetapi satu rahasia besar yang mesti Bapak Ibu tahu, bahwa di dalam ada sesuatu yang dunia tidak memahaminya, tapi kita memahaminya. Itu yang akan kita belajar sekarang, supaya kita sadar bahwa benar di tengah-tengah dunia yang tidak ada harapan ini, kita punya langkah pasti. Amen. Kita punya harapan pasti. Amen. Jadi ikut Tuhan. Ingat, kekristenan itu kebanyakan orang berpikir itu suatu agama. Tapi kita mau kasih tahu, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kita menikmati suatu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sendiri anugerahkan buat kita. Ini sesuatu yang mesti kita pahami supaya dalam langkah hidup ini banyak hal boleh datang silih berganti, tetapi dengan sikap yang pasti, dengan tegas kita berjalan, dengan pasti kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya milikmu, Engkau milik saya. Dan sampai akhir hidupmu Tuhan akan berkata, sahabat selain Bapa yang setia, masuklah dan nikmati kebahagiaan Tuhan. Baik, itu merupakan pikiran kita untuk terima apa yang kita akan pahami sore hari ini. Kalau Bapak Ibu mau kita baca sama-sama, kita baca Injil Yohanes pasal 1. Kemudian fokus kita khusus kepada ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1. Ada satu rahasia besar dan kita terima. Haleluya. Injil Yohanes orang kampung mesti maaf. Kita baca sampai ayat 12. Mulai ayat, kita baca dari ayat 1. Bapak perhatikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik, kita semua berfokus untuk ayat 12, karena dari sini kita akan menerima satu rahasia besar. Banyak agama tidak mampu mengubah manusia, banyak filsafat manusia, banyak upaya untuk mengubah manusia. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Dan ayat ini, perhatikan, dari keseluruhan bagian yang kita baca, itu Alkitab menunjuk kepada orang Israel. Rancangan awal untuk orang Israel ini mesti menerima kebenaran Allah supaya oleh mereka Injil disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Tetapi kasihan, sampai hari ini sebagian Israel menolak dia. Tetapi syukur, perhatikan ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi dari awal penciptaan ini semua sudah dirancang untuk kebaikan Israel, dan Israel menolak, dan hari ini berkat ini tersedia bagi semua orang termasuk Bapak Ibu dan saya. Jadi kita bersyukur kita telah menerimanya. Tetapi perhatikan, banyak orang tanpa menyadari semua yang diterima ini dianggap remeh, dianggap sia-sia. Tetapi malam atau sore hari ini kita diingatkan kembali untuk kita menghargai Allah dalam semua rancangan dan semua karyanya. Aku dipanggil di sini itu tidak sia-sia, itu tidak sembarangan. Aku dipanggil di sini dan aku dalam satu persekutuan di mana aku menikmati sesuatu yang dunia tidak bisa sediakan. Ayat ini bilang semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi setiap orang percaya, setiap orang Kristen mesti ada tindakan dalam diri mereka, yaitu mesti membuka diri untuk menerima dari Tuhan. Kita mau kasih tahu, kata semuanya dari latar belakang orang Kristen, tapi sejak lahir tidak pernah diajar. Cuma umur, ya ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, dia dibawa ke gereja dan dia dibaptis, cium tangannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, dan kita tidak mengerti sesuatu, tapi syukur atas kasih karunia Tuhan yang menuntun langkah kita. Dan hari ini, perhatikan, kita ada di sini sekali lagi bukan kebetulan, tetapi kita sementara menjalani suatu rancangan yang Tuhan mau kita pahami betul. Dan sepanjang kita hidup, ingat ini, kita telah mengambil keputusan untuk menerima dari Tuhan kuasa yang mengubah kehidupan ini. Apa itu Bapak Ibu? Karena agama Kristen tidak menjamin. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, dia sekedar masuk gereja tapi dia tidak pernah memahami jalan hidupnya. Akhirnya kuasa yang sesungguhnya disiapkan untuk kita menjalani hidup di dalam kuasa itu disia-siakan, sehingga yang menguasai diri kita adalah 2 hal, kedagingan dan keduniawian. Ini hal ini menggerogoti kehidupan kekristenan. Tetapi saya mau kasih tahu Pak sore hari ini bahwa kuasa untuk mengubah kita terima langsung dari atas. Di dalam rancangan Allah supaya semua orang memahami ini dan mesti ada tindakan untuk kita datang kepada Tuhan. Di
Setiap mimbar gereja ini mesti disampaikan supaya jangan sekedar ketong datang dan ya sebagai persyaratan agama, persyaratan organisasi gereja kita datang duduk dengar. Bukan itu. Itu bagian terkecil dari inti kehidupan yang mesti kita terima dari Tuhan. Yaitu perhatikan, kita terima dari Tuhan hadiah terbesar, hadiah termulia, hadiah terkudus, itu terima Yesus di hati kita. Jadi kita percaya Tuhan semua sudah diselamatkan, sudah percaya. Mungkin sebagian anak yang mau bertumbuh, ini mesti ajaran ini mesti kita terima dan kata alami sesuatu yang dibilang kuasa pemulihan, kuasa perubahan. Agama tidak bisa memberikan ini, tapi Allah mengaruniakannya bagi pribadi kita. Sehingga saya umur 17 tahun, saya ambil keputusan. Sekedar agama saya masuk Lode, tapi saya tidak pernah memahami bahwa untuk apa kehidupan ini. Ada banyak hal yang saya jalani dan saya saksikan. Bapak saya lahir dan bertumbuh besar dan dia jadi tokoh dalam gereja kami. Di sini bilang kami, tapi di tempat kami namanya GPM. Dan dia sangat dihormati, dia sangat dikenal. Tetapi apa hidupnya? Cara hidupnya setiap kali dia berkhotbah tidak bisa terlepas dari apa namanya? Di sini bilang apa ini? Sopi satu gelas dulu, Pak. Bahkan 2 gelas baru berkhotbah dan dia dipuji-puji, dianggap hebat. Tetapi tanpa sadar urapan Sopi memenuhi semua umat Allah. Umat Allah ini hidup hanya karena Sopi dan tidak bisa umat Allah dilepaskan dari pengaruh ini. Tetapi syukur umur 17 tahun saya dengar firman Tuhan bahwa ada satu orang yang dapat melepaskan kita dari semua pengaruh yang jahat, namanya Yesus. Saat itu saya diundang. Siapa yang mau terima dia? Dia ada di sini. Dengan hati yang rasa saya sangat membutuhkan, saya buka hati dan terima dia di hati saya. Inilah ayat ini. Mari kita pahami supaya kuasa yang diterima itu Tuhan siapkan untuk semua orang, tapi mesti ada tindakan dari kita. Ada tindakan dari Bapak Ibu dan saya untuk kita terima. Karena itu bukan sekedar jadi anggota gereja, melakukan rutinitas agama, rutinitas organisasi, tapi kita terima kehidupan surgawi, kehidupan ilahi yang oleh Allah sendiri. Tuhan masuk di hati dan satu proses kehidupan baru yang kita mulai alami. Semua orang Kristen mesti mengalami ini, kapanpun, dimanapun, mesti, supaya dunia tahu, orang tahu benar, orang-orang ini benar. Tanpa kita bicara, tanpa kita melakukan sesuatu, orang tahu benar di dalam kita ada sesuatu yang mereka perlu. Jadi kuasa itu dibilang Roh Kudus. Orang-orang yang percaya Yesus, Alkitab bilang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi yang dapat sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, apa itu punya sesuatu yang sangat berharga, lebih dari uang, lebih dari emas, lebih dari kedudukan, lebih dari kepintaran, lebih dari kecerdasan. Itulah Roh Kudus. Jadi Tuhan kita berkorban, dia mati dan seluruh korbannya itu menyebabkan semua hutang dosa kita dibuang, dilupakan, dihapus, dan kita diberi hak untuk terima kehidupan seperti yang kita dengar ini, dikaruniakan dirinya dan oleh rohnya atau menjalani satu kehidupan yang sangat berharga, tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi
untuk mempersiapkan diri ke surga, atau setia menjalani hari-hari hidup sesuai dengan firman Allah bahwa kalian setelah terima dan kalian telah menjaga, memelihara, bertumbuh. Jadi Bapak Ibu dipanggil di tempat ini. Kadang-kadang kalian kurang mengerti. Di sini Allah mengurapi kita semua. Tapi ingat, pengurapan itu dialirkan melalui satu orang. Urapan dari Allah, kuasa urapan itu dialirkan melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di sini dipercayakan hambanya. Tapi mungkin anggap remeh, tetapi ini hamba Tuhan. Kadang hamba Tuhan ini disepelekan. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan ini, kami tidak tuntut sesuatu dari Bapak Ibu. Yang kami rindukan, yang kami inginkan, Bapak Ibu setelah menerima berkat kehidupan itu, sungguh-sungguh memeliharanya, sungguh-sungguh menjaga, sungguh-sungguh setia. Bukan sampai minggu kedua, minggu ketiga selesai, bukan. Sampai kapan Bapak Ibu? Selama masih hidup. Selama Tuhan izinkan masih bernapas, langkah kita tidak akan pernah mundur. Perhatikan Paulus. Paulus orang jahat. Paulus orang yang begitu jahat. Dia anti kekristenan. Tapi apakah Tuhan benci dia? Tidak. Tuhan mengasihi dia. Tuhan tuntun langkahnya. Sampai satu saat di pintu kota Damsyik, dia lihat ini Yesus yang diberitakan. Tuhan sebenarnya bilang apa? Baru lihat saja. Paulus dalam kesombongan, keangkuhannya, dia cari orang Kristen, orang percaya, dihancurkan. Tetapi waktu dia ketemu orang yang punya, orang pribadi yang pemilik gereja, pemilik anak-anak Tuhan ini, apa yang terjadi dengan Paulus Bapak Ibu? Dalam keangkuhan, kesombongannya, Alkitab berkata bahwa dia rebah, dia jatuh ke tanah. Saat itu dia buta. Dalam sikap seperti ini, dia bilang seperti ini, Tuhan, siapakah engkau? Tuhan jawab dia, akulah Yesus yang engkau aniaya. Bapak Ibu, Alkitab jelas, kita terima sesuatu yang tidak dapat, tidak bisa diukur dengan apapun, dan untuk memeliharanya membutuhkan penyerahan penuh ke tangan Allah. Tuhan Yesus setiap saat berkata, marilah kepada kamu sekalian yang tidak sedang berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Jadi sepanjang ketemu masih hidup, ingat, ketemu ini tidak berdaya Bapak Ibu. Serohani-rohaninya siapapun, atau butuh Tuhan, atau butuh pertolongannya, atau butuh perlindungannya, atau butuh kasihnya, karena dia yang sempurna. Setiap hari dia terus mengalirkan kehidupan ini bagi kita. Terus, entah Bapak sudah atau tidak setuju, mau atau tidak mau, tiap hari Tuhan beri sebabnya anak-anak Tuhan jangan malas berdoa, jangan malas cari Tuhan, terus cari Tuhan, karena dia harta satu-satunya. Kalau semuanya berakhir, mau bawa apa pulang? Saya ada, hanya Yesus. Jadi betapa bangga saya punya Yesus, Bapak Ibu punya Yesus. Di dalam dia ada pengharapan yang pasti. Jadi ingat, kita telah menerimanya, kita telah hidup baginya. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau setia? Masing-masing kita jawab. Maukah engkau taat? Maukah engkau sabar? Maukah engkau bertekun? Kita masing-masing menjawab dia di dalam kerelaan, di dalam kerendahan,
kita dituntun di sini oleh hamba-Nya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Bapak Ibu, saya layani suatu gereja. Orang-orang orang kampung jadi. Sekian lama mereka jadi orang Kristen, tapi mereka lebih suka setiap hari mesti tepuk-tepuk pantat, dijadikan bayi-bayi. Kita harap di sini sudah bayi ya, semua dewasa. Anak muda yang berdiri di sini, Tuhan mau pakai semua. Amin. Tuhan pakai dengan cara apa? Karena kuasa itu sudah memulihkan keadaanmu. Bisa berdiri di sini itu karena kuasa pemulihan itu. Tuhan sudah melupakan masa lalu kita. Tuhan sudah melupakan masa kekelaman kita, masa keberdosan kita. Tuhan waktu terima kita itu semua dilupakan. Dan hari demi hari kita masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kuasa di mana kita terus mengalami. Ada suatu istilah apa? Ya sudah terdengar Bapak Presiden bilang lagi itu, mindset diubah. Jadi ubah cara pikir kita. Kita bukan manusia lama lagi, kita bukan manusia dunia lagi. Kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nilai kita bukan perak, nilai kita bukan emas, tetapi harga yang dibayar untuk kita adalah darah yang kudus. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu menyangkal atau tidak menyangkal, Bapak Ibu milik kepunyaan Tuhan. Setan tidak punya hak atas kita. Setan mau dekat. Di dalam kita ada kuasa yang besar. Kita disauti dengan darah yang kudus. Kita milik kepunyaan Allah. Jadi langkah yang kita jaga, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ya, Corvelio Sinan Jumatala. Satu apa Bapak Ibu? Belum tahu kan? Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Semua aktivitas agama yang kita lakukan, kalau kita memenuhi 3 syarat ini, kita sementara menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Rohnya terus membimbing kita. Dari umat Allah yang kekasih, Bapak Ibu, tidak sia-sia ada di sini, dipanggil di sini, dibesarkan di sini, bertumbuh di sini, sehat di sini, mati di sini, ke surga di sini. Amin. Atau Bapak Gembala karena ada sentat lain untuk cuma bilang, kenapa malas-malas pada? Mulai pikir update di kota pusing apa? Ini bahaya. Bapak Ibu tidak akan pernah terima. Akhirnya Bapak Ibu bisa dijuluki umat Tuhan yang berorganisasi gereja GJJ. Tahu GJJ? Minggu ini di sini, minggu depan di sana, nanti tahun depan di sana. Akhirnya kunci tahun di sini, mati di sini. Artinya tidak jelas. Jadi orang Kristen yang jelas, orang Tuhan yang jelas. Atau setiap Tuhan karena kuasa besar itu ada di dalam kita. Setiap saat kita membutuhkan urapan yang ada setiap waktu, dan itu tersalur. Ingat, di dalam gereja Tuhan ada 3 urapan besar yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu. Pertama, urapan hamba Tuhan. Kedua, urapan pribadi. Ketiga, urapan umum. Ini setiap saat bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Jadi setiap pengkhotbah Tuhan siapkan urapan khusus baginya. Umat Allah yang hadir Tuhan siapkan urapan umum baginya. Urapan pribadi setiap hari menolongmu untuk hidup dalam hari-hari hidup yang tidak punya kepastian, karena
Orang sekedar beragama tidak punya kepastian, tetapi kita yang hidup bagi Tuhan pasti. Sebabnya jangan pernah berpikir mundur, jangan pernah berpikir bahwa begini dan begitu, tapi dengan langkah pasti ikut Tuhan. Setia saja. Kita berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian D. Ini bagi mereka yang percaya semua kebenaran ini. Jadi ingat, Bapak Ibu ada di sini tidak kebetulan. Ada satu rancangan besar. Tidak begini-begini saja, tidak. 26 tahun kami berpisah, baru saya ketemu sama Tuhan ini. Mungkin 10 tahun kemudian saya datang gereja ini begini lagi. Karena kita tidak sendirian. Hari itu bagaimana caranya? Bapak Ibu mesti mengizinkan, karena mempertahankan diri di hadapan Allah. Waktu Bapak mengizinkan Allah bekerja, katong diubahkan lebih dulu. Kemudian kuasa perubahan itu mengalir kepada anak kita, mengalir kepada suami kita, mengalir kepada anak cucu kita, mengalir kepada tetangga kita. Jadi Bapak Ibu, mari sore hari ini kita siap ambil bagian dalam pertemuan suci. Tapi sebelum kita masuk pada bagian ini, waktu ini Tuhan rindu mengalirkan kehidupan ilahi itu di dalammu. Kehidupan itu adalah kehidupan Yesus sendiri oleh urapannya melalui kuasa rohnya. Kita semua terima, sehingga sepanjang menjalani hidup ada banyak hal yang datang untuk meruntuhkan iman kita, menggugurkan kesetiaan kita. Tetapi selagi kita masih setia, jangan pernah bermimpi bahwa setan menang, karena kemenangan yang dari Tuhan itu luar biasa. Tuhan sendiri mengalahkan semua musuh. Musuh terakhir yang dikalahkan apa Bapak Ibu? Ya? Mau tidak punya kuasa atas kita. Mau bicara soal kematian kekal, tidak punya bagian dalam Kristus. Yesus telah mengalahkan maut. Di dalam dia ada kehidupan yang terus menerus dialirkan setiap saat. Jadi jangan pernah rasa sendiri, jangan pernah rasa kecewa, jangan pernah rasa putus. Makanya setiap saat ada waktu. Pagi-pagi sebelum sibuk, duduk baca satu ayat dulu. Angkat muka, Tuhan terima kasih banyak untuk kemurahan. Itu cukup. Minta Tuhan hari ini saya beraktivitas, tolong saya dalam langkah hidup saya. Mulut saya memuliakan namamu, tangan saya memuliakan namamu, hati saya memuliakan namamu, pikiran saya memuliakan namamu. Dalam semua segi kehidupan, nama Tuhan dikuduskan di dalam kita. Mengapa murid-murid bilang, Tuhan tolong ajar kami berdoa. Tuhan bilang, kalau kamu berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Orang berpikir bagaimana ayat ini dipraktekan. Nama Tuhan dikuduskan itu mulai dari kita yang berdoa. Nama Tuhan dikuduskan dalam pikiran saya, dalam kata-kata saya, dalam tingkah laku saya, dalam semua aktivitas saya. Satu hari, dan kita mau kasih ingat Bapak Ibu, Tuhan hanya menginginkan kita hidup 2 hari saja. Hari-hari lain itu bukan 2 hari, 1 hari saja Tuhan ingin kita hidup. Karena kita bilang hari besok belum punya kesusahannya sendiri, dan hari ini kita hidup, kita menikmati berkat Tuhan pagi hari, malam, sore hari kita terima lagi berkat Tuhan. Untuk menjalani satu malam kita tidak tahu, tetapi tangan Tuhan sementara diulurkan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita terus menikmati kehidupan yang luar biasa mulia ini. Mari kita berserah diri penuh. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, mari izinkan Tuhan ambil alih hidupmu. Izinkan Tuhan memenuhi hidupmu. Izinkan Tuhan
Mungkin Bapak Ibu selama ini ikut Tuhan, tapi hati ini gundah gulana, hati ini penuh kekecewaan karena ulah manusia. Kita mau kasih tahu, jangan pernah pandang siapapun, karena manusia ini semua sama. Tapi Yesus satu-satunya pribadi yang luar biasa. Mari tersenyum baginya, katakan sesuatu baginya. Mungkin sepanjang ini istrimu mengecewakan, suamimu mengecewakan, orang tua mengecewakan, tetangga-tetangga, bahkan siapapun yang ada di sekitar mengecewakanmu. Bahkan kadang-kala kita pikir gembala pun mengecewakan, tetapi kita mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kasihnya ajaib, kasihnya sempurna. Di dalam Dia kita terpelihara, terlindung. Damai yang kekal itu milik kita karena kita telah menerima Dia. Semua bentuk dosa telah dihapus. Jadi selalu iblis pakai masa lalu kita untuk menggerogoti kehidupan kita secara roh. Dan kadang-kadang sementara penyembahan, setan bilang, omong kosong aja dulu, suka panculi, suka bersihnya, suka macam-macam. Cukup Bapak jawab seperti ini. Setan, kau dengar, darah Yesus cukup. Darah Yesus cukup menyucikan saya. Mari kita bangkit berdiri, persembahkan hidupmu. Izinkan Dia berkarya pagi, sore hari, malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini.